Jadi di sini kita bisa lihat ya, gunung api purba, cekungan belakang busurnya pada tersier. Kemudian kita punya paparan laut dangkal. Baik, sekarang kita masuk apa yang bisa kita pelajari dari hutan mangrove Banggi ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di pesisir ya, di sini di sekitar kita punya hutan mangrove ke arah daratan. Kemudian ke arah laut kita punya endapan pasir ya, gosong pasir yang itu sebetulnya merupakan bura atau spit dari delta Banggi. Kemudian ke lepas pantai kurang lebih 800 meter dari garis pantai ini kita akan punya terumbu karang ya, di situ disebut sebagai Pulau Karang. Nah, ini cukup menarik karena sebetulnya di pesisir utara Pulau Jawa hanya 2 tempat berkembang terumbu karang ya. Di Jawa Barat Jakarta dikenal sebagai Kepulauan Seribu dan kedua ada di Rembang. Nah, kenapa terumbu karang bisa berkembang baik di sini ya, walaupun vulkaniknya katanya banyak gitu ya? Karena pertama, vulkanik Muria dan Lasem ini adalah vulkanik yang sudah tidak aktif, jadi suplai sedimen klastika, vulkanik klastikanya sudah tidak begitu banyak. Kemudian yang kedua, morfologi garis pantai, di mana ini membuat satu ceruk atau satu teluk yang besar gitu ya, ini menyebabkan adanya arus sepanjang pantai. Nah, arus panjang pantai ini dia bersifat mencuci kekeruhan yang ada sehingga karbonat yang itu memang membutuhkan air yang jernih itu bisa terpenuhi syaratnya ya di sini. Nah, jadi di antara Muria dan Lasem ya, ini pesisir utara Jawa Tengah, kita punya beberapa pulau terumbu karang ya di sini. Nah, lokasi kita kurang lebih ada di lereng timur Gunung Lasem ya, Gunung Lasemnya tampak di sana. Di sini ya. Jadi kita akan melihat yang ada di sini, dan kalau kita zoom in ya, kita buat sketsanya. Jadi kita sekarang berada di sini ya, di dataran pasang surut yang didominasi oleh lempung dan kemudian dibudidayakan mangrove. Kemudian kalau ke arah timur laut, kita akan punya gosong pasir ya, di sana gosong pasirnya. Jadi kalau kita lihat ini, jadi ini Sungai Banggi ya membawa pasir, kemudian akibat arus sepanjang pesisir longsor current, maka karena dia bergerak dari timur ke barat, maka pasir tersebut kemudian dibelokkan. Sehingga apa yang terjadi? Pasir tersebut kemudian memproteksi lempung ini. Nah, ini menyebabkan gelombang laut itu kemudian tertahan oleh endapan pasir, dan sehingga ketika dia mencapai garis pantai, energinya sudah sangat rendah ya. Sehingga di sini dia didominasi oleh lempung. Nah, ini Pulau Karangnya 800 meter dari garis pantai, sehingga kalau kita buat penampang geologi ya, kurang lebih skematiknya, ini adalah hutan mangrove Banggi ya, di mana dia hutan mangrove biasanya tumbuh di daerah berlumpur ya. Ini adalah paparan pasang surut tidal flat yang didominasi oleh lumpur karena energinya sangat rendah. Kemudian ke lepas pantai kita punya gosong pasir yang ini merupakan kemenerusan dari delta Banggi ya. Di sini dia tidak muncul di permukaan kalau di depan kita, tapi kalau ke timur dia menjadi satu morfologi bura ya atau spit. Nah, kemudian ke lepas pantai kita punya Pulau Karang. Nah, ini adalah merupakan penyusun sedimen karbonat. Jadi kalau kita lihat ya secara lateral, maka kita punya lempung, pasir, dan karbonat ya. Nah, di dalam geologi ya, di dalam pelajaran stratigrafi ada yang namanya hukum Walter. Hukum Walter mengatakan apa yang kita jumpai secara berdampingan, dia juga akan diendapkan secara vertikal. Nah, ini yang menjadi bahasan kita ya, di mana kita akan masuk di dalam satu prinsip dasar geologi modern, yaitu present is the key to the past, uniformitarianism ya. Jadi ini adalah kondisi tidal flat di mana
pasang surut laut ya, karena masa air itu dari laut energinya tinggi, tetapi begitu menaiki landaian paparan ini energinya menjadi berkurang ya di sini karena friksi dengan dasar, sehingga energinya semakin lemah. Nah, ukuran butir itu sebanding lurus dengan energi transportasinya, sehingga energi tinggi dia didominasi pasir di lepas pantai, masuk ke area pesisir, energinya semakin lemah, apa yang diendapkan yaitu lempung, ukuran partikel sedimen paling halus. Nah, dalam hukum Walter tadi, apa yang kita jumpai secara berdampingan, lempung, pasir, karbonat, apabila kita berikan dinamika permukaan laut, entah itu permukaan laut naik, transgresi, atau permukaan laut turun, maka kita akan menjumpai apa yang berdampingan itu menjadi hubungan atas bawah, hubungan stratigrafi vertikal. Di sini kalau air laut naik ya, maka karbonat kita itu akan bergeser ke arah pantai. Sementara lempung yang ada di pantai kita ya saat ini akan tertutup oleh pasir. Jadi pasir yang ada di lepas pantai ini akan didorong naik. Itu artinya apa? Sistem semuanya bergerak transgresif ya. Jadi seiring dengan naiknya muka laut. Sementara kalau sistem kita didorong oleh air laut yang susut ya di sini atau regresif, maka apa yang kita punya terumbu karang ya 800 meter di lepas pantai sana, dia akan tertutup oleh pasir. Dan kalau air laut terus turun, maka yang pasir tadi akan ditutup oleh lempung. Jadi sistem semuanya akan bergerak ke arah pantai, ke arah laut ya. Jadi itu adalah sistem regresif. Nah, apa yang kita pelajari saat ini, present condition di hutan mangrove Banggi, kita akan lihat rekaman stratigrafinya pada batuan yang berumur 15 juta tahun silam dalam kondisi lingkungan yang persis sama. Ya, kita akan berpindah ke sana. Kita tiba di lokasi kedua, Singkapan Kolaman, formasi ngerayong, salah satu formasi yang paling prolific di dalam menyimpan hidrokarbon di cekungan Jawa Timur Utara. Mari kita lihat ke sana.